Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto Prasetyo dengan NIM 19230517 dan kelas 19 3A01. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas karakter building, yaitu tugas wawancara. Narasumber yang saya pilih yaitu seorang jaksa. Biodata narasumber bernama Yoga Pamungkas, SHMH, umur 43, tempat kerja di Kejaksaan Agung RI, posisi tindak pidana umum. Dan di sini ada foto saya selaku pewawancara dan narasumber. Pertanyaan yang saya berikan yang pertama, izin Pak, boleh bertanya, memperkenalkan diri dan bagaimana perjalanan Bapak untuk menjadi seorang jaksa. Nama saya Yoga Pamungkas, SHMH, awal menjadi seorang jaksa. Sebelumnya terdapat seleksi di pegawai negeri di kejaksaan. Dalam seleksi ada ujian dan syarat-syarat untuk menjadi PNS, antara lain yaitu psikotes, tes tertulis, olahraga, kesehatan, dan wawancara. Selang 1 tahun ada panggilan untuk mengikuti pendidikan dasar untuk menjadi PNS dengan waktu 2 minggu. Setelah menjadi PNS, selanjutnya melakukan pendidikan kejaksaan di Ragunan selama 6 bulan dan dilantik menjadi pegawai di kejaksaan. Jadi awal menjadi jaksa itu menjadi pegawai di kejaksaan dan melakukan pelatihan lagi untuk menjadi seorang jaksa. Pertanyaan yang kedua, apa sih tugas seorang jaksa? Narasumber menjawab, tugas jaksa melakukan penuntutan terhadap berkas perkara yang membuat tindakan pidana. Cara menuntutnya itu awalnya menerima berkas perkara dari kepolisian. Tahap kedua, penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyelidik kepolisian ke kejaksaan. Yang ketiga, meneliti dan mewawancarai tersangka. Yang keempat, berkas perkara kita limpahkan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan. Selanjutnya, persidangan. Tugas jaksa membuktikan perbuatan apa yang dilakukan oleh tersangka. Pertanyaan ketiga, apa tugas Bapak di kejaksaan? Narasumber menjawab, saya sebagai tindak pidana umum, tugas saya mengelola, memberikan informasi, menelaah, dan memberikan masukan kepada pemimpin. Jadi tugas seorang tindak pidana itu memberikan masukan kepada pemimpin agar penuntutan lebih berjalan dengan baik. Pertanyaan keempat, menurut Bapak apa itu korupsi? Narasumber menjawab, korupsi adalah menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi atau golongan, baik sedikit maupun banyak. Pertanyaan kelima, pandangan Bapak terhadap korupsi Indonesia? Narasumber menjawab, korupsi di Indonesia sudah banyak ditemukan di mana-mana. Selaku penegak hukum, tentunya apa yang dilanggar oleh undang-undang itu adalah perbuatan yang salah. Negara kita adalah negara umum, adalah negara hukum. Jadi semua harus mengetahui apa yang dilarang dan diperbolehkan. Pertanyaan keenam, bagaimana pencegahan korupsi menurut Bapak? Cara pencegahan dengan adanya undang-undang yang membatasi apa yang boleh dilakukan atau tidak. Kemudian dari kejaksaan akan melakukan sosialisasi baik ke pemerintahan, kementerian, ke sekolah, ataupun ke dinas-dinas tentang cara pencegahan. Inti dari pembahasan wawancara saya yaitu narasumber mengatakan untuk menjadi jaksa dibutuhkan kejujuran dan kepatuhan terhadap undang-undang. Ia percaya bahwa saat kita jujur dan melakukan yang sebenarnya tidak akan terpengaruh dengan orang lain. Narasumber mendorong generasi muda untuk terus berperilaku jujur serta belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Kesimpulannya, untuk menjadi jaksa itu tidak mudah, diperlukan kerja keras dan dalam pendaftaran serta tes yang akan dilakukan. Narasumber menyarankan untuk terus belajar, berperilaku jujur, dan tidak terpengaruh dengan orang lain. Kata orang, kalau kita main sama tukang parfum akan wangi juga. Tetapi kalau tidak disemprot parfumnya, apakah kita tertular wanginya? Tapi ini bukan tentang parfum. Saran dari narasumber memberikan saran jika ingin berkarir di bidang kejaksaan harus bekerja keras dan jujur. Jangan merugikan orang lain, apalagi diri sendiri. Belajar terus mengenai hukum di Indonesia dan tidak melanggar undang-undang. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.